فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwan fillah, kita kembali mengkaji kajian Al-Mubadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah, pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah karya tulis milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Lanjutan dari apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya dari poin yang ke-44 tentang pembahasan bid'ah. Nah, sang penulis pada poin ini beliau ajukan dalam bentuk pertanyaan, apakah ada dalam agama bid'ah hasanah, bid'ah baik, dengan kesimpulan yang telah kita kaji pada pertemuan hari terakhir bahwasanya bid'ah seluruhnya jelek, bid'ah seluruhnya buruk, bid'ah semuanya sesat dengan landasan hukum yang dibawakan oleh sang penulis. Nah, adapun pertemuan kita hari ini kita ambil poin yang berikutnya, langsung kita baca kata sang penulis Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, Al-Khamis wal Arba'un, poin yang ke-45. Kata beliau, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila ditanyakan kepada engkau, مَنْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْنَا بُغْضُهُمْ. Nah, poin yang ke-45 perhatikan. Apabila ditanyakan kepada engkau, apabila dikatakan kepada engkau, siapakah sejelek-jelek manusia yang wajib bagi kita untuk membenci mereka? Nah, perhatikan beliau bawakan dengan judul pertanyaan, siapakah manusia yang paling jelek yang wajib bagi kita untuk membenci mereka? Dari bunyi pertanyaan ini dua hal yang kita perhatikan dengan seksama, dikarenakan dalam satu pertanyaan terdapat dua poin inti. Pertama, umat manusia terkadang sebagai mereka dijuluki dengan orang yang jelek, yang kedua orang yang baik. Nah, ini dia, orang yang jelek dan orang yang baik. Sebelum kita lanjut mengkaji lebih mendalam tentang isi kandungan poin ini, terlarang bagi kita untuk mengejek seseorang baik dan buruknya dari sisi fisiknya, rupanya, wajahnya. Artinya, tidak boleh kita menilai seseorang itu jelek hanya sekedar bentuk rupa dan wajah. Hal itu terlarang. Dan ini berlaku untuk agama apapun dia, memiliki keyakinan dan ideologi apapun. Tidak boleh kita mengejek seseorang bahwasanya wahai engkau dengan wajah yang jelek, wajah buruk, tidak cantik, tidak ganteng. Hal tersebut tidak boleh. Ini ditujukan baik itu kepada orang muslim ataupun orang kafir. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh mencela dari bentuk fisik. Dengan alasan bahwasanya bentuk fisik bukan merupakan pilihan dari hamba. Hamba tidak pernah bisa memilih untuk, ya Allah berikan aku wajah yang ganteng, ya Allah berikan aku wajah yang cantik. Ini adalah pemberian Allah, takdir Allah. Berarti kalau kita mencela seseorang dengan bentuk fisik yang bukan pilihan dia, berarti secara tidak langsung kita mengejek ciptaan Allah. Ini yang pertama. Tidak boleh mengejek dari sisi bentuk fisik atau apalagi datang 6 hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menengok kepada rupa kalian dan bentuk fisik kalian, akan tetapi Allah melihat dari amalan-amalan kalian serta isi hati kalian.
Nah, seseorang masuk ke dalam surga bukan karena cantik dan gantengnya dia. Bukan berarti orang jelek akan masuk ke dalam neraka. Nah, bukan karena itu, berkaitan dari amanah. Makanya dari sini kesimpulan awal kita ambil bahwa tidak boleh mengejek seseorang dengan bentuk fisik dia, rupa dia. Berlaku untuk orang mukmin atau orang kafir. Pada poin yang kedua atau sebelumnya, kalau begitu dengan sesuatu apa kita bisa mengejek orang, mengatakan orang itu jelek? Karena hadis ini, perbincangan yang sedang kita kaji pun mengatakan bahwasanya ada orang yang jelek, tapi dari sisi apa nanti akan datang dari jawaban. Kemudian yang kedua, yajibu alaina bugduhum, wajib bagi kita untuk membenci mereka. Ini pun isu kandungan pelajaran dari poin yang ke-45 ini, bahwasanya ada dari golongan orang yang hendaknya kita benci, ada juga yang hendaknya kita cinta. Hendaknya kita benci dan hendaknya kita cinta. Jadi ada pihak-pihak yang hendaknya kita cinta, bahkan wajib untuk dicintai. Sebagaimana juga ada pihak-pihak yang hendaknya kita benci, bahkan wajib untuk dibenci, sesuai dengan judul dari poin ini. Artinya cinta dan benci adalah agama. Apalagi cinta dan benci tersebut dibangun karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ada pihak-pihak yang wajib bagi kita untuk cinta kepada mereka. Artinya kalau tidak cinta kepada mereka, kita berdosa. Ada pihak-pihak yang kita wajib benci kepada mereka. Kalau kita tidak benci kepada mereka, kita berdosa. Karena ini namanya cinta dan benci karena Allah. Kita akan baca jawabannya. Sekaligus terdapat kunci jawaban dari apa yang telah kita singgung di depan, bahwasanya ada orang yang kita sifati dengan jelek, ada juga orang yang wajib kita benci. Faqul, maka katakanlah, humul yahud wan nasara wal musyrikun. Mereka adalah, kata beliau, maka katakanlah mereka adalah yang orang yang paling jelek serta yang wajib untuk dibenci. Mereka adalah Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik. Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik. Secara garis besar bahwasanya mereka adalah golongan orang kafir, dan orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, usul Al-Qur'anul Karim menerangkan kepada kita ada 4 pihak. Ada 4 pihak yang mereka itu tergolong kafir. Terdapat dalam 2 ayat. Terdapat dalam 2 tempat, 2 surat. Dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiun. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan, dan seterusnya. Dari ayat yang barusan kita singgung pada 2 tempat dalam Al-Quran menyinggung tentang pertama orang-orang beriman, dan mereka adalah golongan yang selamat. Kemudian golongan yang berikutnya disebutkan juga adalah Yahudi dan Nasara. Terdapat dalam poin yang sedang kita kaji. Ungkapan tentang Yahudi dan Nasara adalah agama yang Allah turunkan dari langit, hanya saja mereka telah merubah, mengganti, menambah dan mengurangi. Dan sebab itulah mereka tergolong kafir, Yahudi dan Nasara. Meskipun istilahkan bahwa mereka juga berasal dari agama samawi, agama dari langit. Memiliki nabi, memiliki kitab suci. Namun mereka telah menambah, mengurangi, mengganti dan merubah agama mereka. Dari situlah digolongkan orang kafir. Kemudian berikutnya juga adalah al-musyrikun, akan datang nanti dalilnya. Al-musyrikun pengertian sederhananya mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Entah dengan beribadah kepada selain Allah tanpa beribadah kepada Allah, nanti mereka merupakan Allah, tidak mengingat sama sekali tentang Allah. Atau mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah. Artinya mereka menjadikan sesembahan itu 2, Allah dan juga selain Allah. Kemudian usul kekafiran yang lainnya adalah disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, as-sabi, orang yang tidak memiliki agama. Bahasa kita adalah ateis. Bahasa kita ateis. Dan masukkan 1 poin setelah beliau mengenalkan kepada kita tentang orang yang jelek dan wajib bagi kita untuk membenci mereka, Yahudi, Nasara, musyrik. Tambahkan lagi 1 di belakang, karena datang dari usul Al-Quranul Karim, nama ateis, orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama juga digolongkan orang kafir. Meyakini tidak punya agama berarti tidak ada pencipta, tidak ada Allah, adalah kekufuran. Dan ini semuanya wajib bagi kita untuk benci kepada mereka. Wajib bagi kita untuk benci kepada mereka. Benci dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan alasan nantinya kita akan baca. Selain benci, kita juluki juga mereka adalah orang paling jelek. Namun perhatikan, timbangan kejelekan dalam agama Islam telah terdahulu dari awal
mukaddimah kajian kita di hari ini, di sore hari yang berbarokah ini, bahwa kejelekan menurut kacamata syariat Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari rupa, wajah dan fisik. Namun kita lihat dari agama, keyakinan, ideologi, akidah dan semisalnya. Artinya barakallahu fikum jami'an, orang yang beriman adalah orang yang baik, orang yang bagus meskipun rupanya mungkin cacat. Lawan daripada keimanan yakni kekufuran. Orang kafir adalah jelek seandainya pun mungkin memiliki wajah dan rupa yang cantik dan ganteng. Demikian juga orang muwahhid, pelaku tauhid adalah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun memiliki wajah yang mungkin biasa-biasa saja dari sisi tampang. Lawan dari tauhid adalah syirik, yakni orang musyrik adalah jelek meskipun mungkin mereka memiliki wajah dan rupa yang ganteng atau cantik. Ini dia, timbangan kita adalah timbangan akidah, keyakinan, kepercayaan dari sisi agama. Baiknya seseorang ketika agamanya bagus, akidahnya bagus, ketakwaannya bagus, ilmunya bagus, meskipun memiliki rupa yang buruk. Dan jeleknya dan buruknya seseorang ketika akidah yang terkandung dalam dadanya adalah akidah yang jelek, keyakinan yang jelek, pemahaman yang jelek, meskipun mungkin memiliki rupa dan wajah yang bagus. Alhamdulillah, ini yang kita jadikan sebagai landasan hukum dalam beragama. Orang jelek kita tahu bagaimana menilai orang yang jelek. Orang yang baik, dari mana kita menilai orang yang baik? Kita sudah punya standarisasinya dan tolak ukurnya. Dari sini, alhamdulillah beliau ajarkan kepada kita sang penulis ini Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala mengatakan bahwasanya seandainya pun orang tersebut terlihat cantik, ganteng, tapi ketika dia berpemahaman dengan pemahaman Yahudi, Nasara, musyrik, ateis, artinya dia beragama kafir, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang jelek, sejelek-jeleknya di hadapan Allah. Akan datang dalil yang kita baca. Kata sang penulis, wa dalilu qaulullahi ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita artikan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, yang kitab adalah maksudnya adalah Yahudi dan Nasara. Orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara wal musyrikun, dan juga orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka terdapat mereka di neraka jahanam. Ini tempat bagi mereka adalah neraka jahanam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka dan kekal di dalamnya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek manusia adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Sang penulis ajarkan kepada kita dari ayat yang beliau bawakan sebagai penguat bahwasanya orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik adalah makhluk Allah yang paling jelek. Sebelum kita lanjut pada ayat yang kedua, sebagai ayat tentang wajib membenci mereka. Kenapa mereka dikatakan jelek? Kenapa mereka divonis oleh Allah bahwasanya mereka adalah makhluk yang jelek? Barakallahu fikum. Baik. Beberapa ayat dari Al-Quran ini sebagai landasan hukum tambahan bahwasanya beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Karim mencela mereka dengan sejelek-jelek celaan. Beberapa ayat dalam Al-Quran mencela mereka dengan sejelek-jelek celaan. Semisal bahwasanya mereka dijuluki adalah binatang. Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Siapa mereka? Orang kafir. Perhatikan, kita akan baca ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya binatang melata yang paling jelek di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir dan mereka tidak beriman. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjuluki orang yang kafir dan tidak beriman adalah sejelek-jelek hewan melata. Waliyadzubillah. Dijuluki sebagai hewan melata.
Nah, selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka adalah ibaratnya seperti binatang. Pada ayat yang berbeda pula Allah menerangkan bahwa bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Kita baca ayatnya dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nam, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia di dalam neraka. Kenapa gerangan? Apa sebabnya? Nah, mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat dengan sebenar-benarnya. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar dengan sebenar-benarnya. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir dengan sebenar-benarnya. Apa vonis Allah setelah menjelek-jelekkan mereka di depan, memiliki mata, hati dan juga pendengaran tapi tidak digunakan. Ulaika kal an'am, mereka ibaratnya adalah seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Nah, mereka lebih sesat daripada binatang. Siapa yang menjuluki mereka jelek? Allah. Siapa yang mengalahkan mereka binatang? Allah. Siapa yang menjuluki mereka bahkan lebih jelek daripada binatang? Allah, zat yang menciptakan mereka. Nah, selain mereka dijuluki binatang, celaan bagi mereka yang membuat mereka mendapatkan prediksi sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah adalah, mereka juga tidak berakal. Mereka dijuluki oleh Allah bahwa mereka tidak berakal. Nah, datang dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, apakah engkau menyangka wahai Muhammad bahwasanya kebanyakan mereka mendengar dan juga berakal? Inhum illa kal an'am, bahkan mereka seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat. Artinya di dalam ayat ini Allah menafikan bahwasanya mereka bisa berpikir. Mereka adalah makhluk yang tidak berakal. Allah berikan kepada mereka akal untuk memikirkan bahwasanya ada risalah dari Allah melalui lisan para nabi dan rasul. Mereka mengingkarinya, mereka tidak menerimanya. Inilah orang-orang kafir. Nah, inilah orang-orang kafir. Ini bentuk celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Makanya mereka pantas untuk dijuluki bahwa mereka adalah makhluk yang paling jelek. Nah, makhluk yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Maha Satu. Tempat bersandar seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah tidak punya anak keturunan. Allah juga tidak punya orang tua yang melahirkan Allah. Nah, di sini orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah adalah Bapa. Dia punya anak namanya Isa bin Maryam, dan seterusnya dari apa-apa yang mereka ucapkan tentang Allah dari hal-hal yang batil. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Nah, maha suci Allah, maha besar Allah terhadap apa yang mereka yang dikatakan terhadap Allah. Tapi kita kembali ke dalil yang beliau akan sebutkan kepada kita berupa dalil yang kedua. Dan kita paham dengan seksama dengan penyebutan dalil-dalil bahwasanya Yahudi, Nasara, musyrik dan ateis, yakni orang yang tidak punya agama adalah makhluk yang paling buruk, paling jelek dari sisi agama, akidah dan keyakinan yang mereka yakini dalam dada mereka. Kali ini kita akan baca dalil berupa wajib bagi kita untuk membenci mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan lantas hukum berikutnya adalah perkataan Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Lanjutan ayatnya dari surat Al-Mujadilah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, dan seterusnya. Kita artikan kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Kata Allah tabaraka wa taala, tidak akan mungkin wahai Muhammad engkau mendapati sekelompok kaum mereka mengaku cinta kepada Allah dan hari akhir, namun mereka mencintai orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun mereka pun mengaku cinta kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Hal ini tidak mungkin. Artinya apa? Seseorang kalau benci kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita cinta kepada mereka. Bahkan yang sepantasnya adalah kita benci. Tidak boleh cinta kepada mereka. Orang yang mengaku benci kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita cinta kepada mereka. Bahkan yang wajib adalah kita benci.
Nah, maksud dari ayat yang barusan kita baca. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di sini, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratam. Meskipun orang yang membenci Allah tersebut adalah orang tua sendiri, anak keturunan sendiri, saudara dan karib kerabat, wajib bagi kita untuk benci. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia membenci bapak kandungnya sendiri Azar ketika tidak seagama dan seakidah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam membenci bapak kandungnya yang melahirkan dia. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim, "Dengarlah Muhammad." Nah, kata Allah demikian. Ingatlah Muhammad ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yakni Azar, apakah engkau menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apa vonis dari Ibrahim pada bapaknya? Wahai ayahanda, aku melihat engkau di dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim mengatakan kepada bapak kandungnya, wahai bapak, engkau sesat. Nah, sebuah bentuk kebencian, sebuah bentuk tidak suka, dan ini hukumnya wajib membenci orang yang tidak seagama. Nah, benci dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, dari apa yang beliau ajarkan kepada kita dari poin yang ke-45. Nah, poin yang ke-45. Ada dua hal yang kita petik di sini, bahwasanya ada sebagian makhluk yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang yang paling jelek, paling buruk. Nah, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana wajib bagi kita untuk membenci mereka. Mereka adalah Yahudi, Nasara, dan orang musyrik serta ateis yang tidak punya agama. Alasannya kenapa kita benci kepada mereka? Karena dari sisi perbedaan akidah dan manhaj. Bukan cuma sekedar perbedaan antara dunia mereka orang kaya, kita orang miskin, akhirnya kita benci mereka. Tidak, bukan dari sisi itu. Kita orang miskin, kita mungkin ada standarisasi lain, misalnya orang mengatakan kita jelek, mereka ganteng. Bukan dari sisi itu. Bukan dari sisi, karena akidah yang membedakan kita. Nah, agama yang membedakan kita, kepercayaan, keimanan yang membedakan kita, bahwasanya kita harus benci kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebencian ini dari ayat-ayat yang kita dapati dalam Al-Qur'an Al-Karim serta ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggiring kepada permusuhan. Selain tidak suka, benci bahkan menggiring kepada permusuhan, bahkan peperangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, serta orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang hak. Nah, serta perangi juga orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haram. Artinya ini sifat-sifat bagi orang menyelisih agama Allah. Ketika dia adalah orang yang tidak beragama dengan agama Allah dan tidak beragama dengan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan cuma sekedar benci, bahkan diperangi, dibunuh. Dari sinilah datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia seluruhnya sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah." Nanti orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, artinya orang tersebut orang kafir. Ketika dia meninggalkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, umirtu an uqatilahum, kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Diperangi, bukan cuma dibenci, bahkan dimusuhi dan diperangi. Namun dengan aturan main dari Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang pihak-pihak seperti apa yang bagaimana bentuk perang bersama mereka. Barakallahu fikum. Jami'an. Mungkin cukup sampai di sini pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang demokrasi serta anak cabang dari demokrasi beserta hukumnya. Insyaallah pada poin yang ke-46 dan 47 pada pertemuan berikutnya mengkaji tentang demokrasi, apa hukumnya serta apa saja anak cabang dari pemahaman ideologi demokrasi.
insyaallah pada kali lain waktu. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat pada pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.